Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu, satu minggu yang lalu, ya, saya sudah menyampaikan informasi dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, yakni bahwa lafal tanazzalul malaikatu itu difahami oleh para ulama berbeda, ya. Ada yang mengatakan turunnya malaikat pada sama itunya, langit yang terdekat dengan bumi kita, dan ada yang mengatakan, dan ini yang kedua ini, pendapat yang kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama, yakni bahwa turunnya malaikat itu langsung ke muka bumi, bukan hanya sampai ke sama dunia, langit yang dekat dengan bumi kita, tetapi langsung nuzulul malaikat itu turun pada langsung ke muka bumi di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Ini yang pendapat yang kedua ini yang lebih masyhur dan dipandang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lebih kuat, ya. Yakni mengapa lebih kuat? Karena salah satu alasannya, ya, di samping alasan tadi yang kedua itu, pendapat yang kedua tadi turun malaikat langsung ke muka bumi bersama kita, itu adalah memberikan semangat, ya, semangat kepada umat manusia bahwa kita beribadah disaksikan, ya, disaksikan juga oleh para malaikat. Tadi satu dalam at-targhib, istilahnya kemarin, ya, at-targhib fi ihya'i Lailatul Qadar, ya, memberikan semangat kepada umat manusia untuk menghidupkan Lailatul Qadar dengan berbagai macam kebaikan, berbagai macam ibadah. Alasannya yang mengapa pendapat kedua itu lebih kuat. Alasan yang kedua, yang pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan juga, banyak hadis, ya. Alasan kedua, banyak hadis yang menerangkan bahwa ketika ada majelis-majelis kebaikan, ada majelis zikir, ada majelis pengajian, ada majelis misalnya pengabdian pada masyarakat dan seterusnya, ya, itu ada banyak hadis yang menerangkan kalau malaikat itu juga turun saat itu. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berzikir, turun malaikat langsung di samping kita, meskipun kita sendiri tidak bisa melihatnya, ya, melihat malaikat, tetapi hadis-hadis menerangkan itu. Maka pendapat yang kedua, bahwa pada malam Lailatul Qadar, pendapat yang kedua tadi, yakni bahwa Lailatul Qadar pada Lailatul Qadar malaikat itu turun memang betul ke muka bumi, bukan sekedar sama dunia, ya, bukan sampai ke sama dunia, bukan sampai ke langit dunia saja, ya, langit yang paling rendah dengan yang paling dekat dengan kita, tetapi juga bersama kita. Malaikat bersama ada di samping kanan, samping kiri, belakang dan depan kita, ya. Nah, ini pendapat yang kedua tadi yang lebih diikuti, ya, banyak diikuti oleh para ulama, ya, dengan alasan-alasan tadi itu. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu gimana nih penjelasannya, ya? Jadi di kalangan ulama yang mengatakan bahwa malaikat turun pada Lailatul Qadar itu langsung ke muka bumi bersama kita, itu ada penjelasan yang beragam, meskipun satu dengan yang lainnya tidak bertentangan, ya. Satu dengan yang lainnya tidak bertentangan, tetapi saling memperkuat, ya. Nah, maka kemudian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan penjelasan tentang yanziluna atau tanazzalul malaikatu ilal ardi, turunnya malaikat ke muka bumi ini, itu ada variasi penjelasannya. Ada berbagai macam penjelasan yang bervariasi. Yang pertama nih, ahaduha salah satu dari sekian pendapat yang ingin menjelaskan bahwa malaikat itu turun pada Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, itu langsung ke muka bumi. Itu satu penjelasan yang pertama begini, qala, mengatakan sapa ba'dhum, sebagian ulama, yanziluna, turun sapa malaikat turun liyarau, ya, untuk melihat, ya, liyarau supaya melihat sapa malaikat
tujuannya turun tadi itu untuk melihat ibadatal basyari, ibadahnya menungso, ibadatal insani atau ibadatan nas, ya, ibadahnya manusia, wajiddihim, dan rajinnya manusia, wajtihadihim, dan usahanya yang sangat luar biasa, fitaati, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya nih, yang pertama ini ya, itu menjelaskan, sebagian ulama mengatakan malaikat ini memang turun ke muka bumi bersama kita, hanya ingin melihat, bagaimana umat manusia itu, wabil khusus orang-orang yang beriman, ya, itu melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, misalnya melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat witir, melaksanakan mungkin tahajud misalnya, membaca Al-Quran atau apa saja yang baik, ya, itu ingin dilihat. Mereka para malaikat itu ingin melihat ibadah kita itu. Jadi sengaja turun hanya ingin menyaksikan bahwa manusia rajin dalam beribadah, para manusia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya ingin tahu. Ini sebagian ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan gitu. Jadi penjelasan yang pertama seperti itu. Yang kedua, wathaniha, pendapat yang kedua dari kalangan ulama juga, iku annal malaikata, sesungguhnya malaikat iku qalu, mengatakan sopo malaikat, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, wa ma natanazzalu, kami tidak turun, kata malaikat, illa bi amri rabbika, kecuali didasarkan pada perintah Tuhanmu Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penjelasan kedua nih, bagaimana malaikat itu turun ke muka bumi langsung, ya, di malam Qadar tadi. Nah, kita punya penjelasan nih. Sebagian ulama menjelaskan begini, para malaikat itu pernah berkata begini, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, kami para malaikat itu baru turun ke muka bumi ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika diperintah, malaikat kamu turun, coba itu lihat si A, lihat si B misalnya, atau bawa ini kabar, umpamanya rezeki dari saya, nah, misalnya ada malaikat yang ditugasi membagi rizki misalnya, atau memberikan ilmu pengetahuan, memberikan ilham misal, ya, maka itu diperintahkan, baru turun malaikat itu. Ketika diperintahkan turun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk turun ke muka bumi untuk melakukan tugasnya masing-masing misalnya, maka beliau-beliau para malaikat turun. Nah, coba perhatikan, malaikat mengatakan illa bi amri rabbika, kami itu turun hanya apabila diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan illa bi amri rabbik, fahadha, maka utawi pernyataan malaikat ini, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, iku yadullu, menunjukkan opo hadza, lafal tadi itu nuzulnya malaikat hanya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan apa? Ala annahum, ingatase sak temene, sesungguhnya malaikat iku kanu ono sopo malaikat iku makmurina, diperintah, ya, diperintah bidzalikan nuzul, dengan turun tadi itu. Turunnya malaikat sekali lagi karena pada umumnya itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tidak sembarang turun malaikat itu. Apakah itu untuk tugas A, atau tugas B, atau C, tidak sembarang turun, kecuali Allah perintahkan, kamu turun. Kamu turun, ya, wahai malaikat A, misalnya begitu, turun, coba lakukan ini di sana, misalnya, di muka bumi. Baru turun malaikat. Tidak ada yang protes malaikat, ya. Semuanya itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun fala yadullu, ungkapan bahwa kami tidak turun kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik tadi, fala yadullu, moko ora menunjukkan apa qaulnya malaikat tadi, bahwa kami turun karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala ghayatil mahabbati, fala yadullu, tidaklah menunjukkan apa lafal tadi, ala ghayatil mahabbati, kepada puncak mahabbah. Jadi kalau diperintah itu tidak, jangan apa ya, diperintah itu terpaksa gampangannya, bukan karena kesukaan hati. Dipaksa dalam arti diperintah, quote and quote, dipaksanya, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena keinginan sendiri, ya, kita melakukan apa karena saya ingin melakukan itu jauh lebih nikmat, jauh lebih ringan, jauh lebih menyenangkan daripada orang lain memerintah. Betul nggak? Malaikat juga sama, kata al-imam, kata ulama yang yang kedua memberikan penjelasan. Pada umumnya malaikat itu kalau turun ke muka bumi itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah tugas apa. Nah, tetapi kali ini nih di Lailatul Qadar itu lafalnya, coba perhatikan. Wa amma hadhil ayatu, adapun ayat ini maksudnya tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim. Wa huwa utawi, ya, qaulnya Allah Subhanahu firman Allahnya itu qauluhu bi idzni rabbihim, bukan bi amri rabbihim, bukan, tetapi istilahnya bi idzni rabbihim. Khusus di Lailatul Qadar turunnya malaikat itu, Al-Qur'an memberikan penjelasan dengan izin Allah, bukan dengan perintah Allah, tetapi dengan izin Allah. Ini menunjukkan apa? Firman Allah bi'izni rabbihim terkait dengan turunnya malaikat pada malam Qadar, tadullu, menunjukkan apa hadhil ayat, fa innaha tadullu, maka sak temene ayat ini ikut tadullu, menunjukkan apa hadhil ayat, ala annahum, ingat sak temene para malaikat tadi iku istadzanu, ya, para malaikat itu meminta izin kepada Allah. Jadi turunnya mereka di Lailatul Qadar itu bukan perintah Allah, tapi izin Allah. Maksudnya apa? Para malaikat minta izin, ya wahai Allah, ya misalnya ya Rabbana, mungkin kalau nahnu nuridu an nanzila ilal ardi, misalnya, ya, linanzura ibadatan nas, misalnya, wahai Tuhanku, ya Allah, kami minta izin nih, boleh nggak turun ke bumi hanya untuk melihat, misalnya, melihat bagaimana manusia itu beribadah kepadamu. Kami itu ingin melihat betul. Nah, gitu. Jadi minta izin malaikat itu, bukan diperintah oleh Allah, tapi minta izin. Lalu fa'udhinu, ya, istazanu awalan, minta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'udhinu, kemudian mereka diizinkan. Wadhalika, dan demikian ini iku yadullu, menunjukkan apa dzalik,
ala ghayatil mahabbati, ingatasi kesukaan yang puncaknya kesukaan. Jadi malaikat turun ke muka bumi di Lailatul Qadar itu didasarkan pada kesukaan, keinginan malaikat ya turun ke muka bumi untuk melihat bagaimana manusia, bagaimana kita semua itu beribadah kepada Allah. Apakah itu beribadahnya memang itu hablum minallah maupun hablum minan nas. Tuh, jadi betapa mulianya Lailatul Qadar gampangannya. Karena malaikat saja itu ingin turun ke muka bumi, minta izin kepada Allah. Makanya lafalnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Karena mereka minta izin dulu, baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun semua malaikat. Nah, semua malaikat ke muka bumi, tapi nanti kemudian ada penjelasan bagaimana turunnya, apakah sekaligus ataukah mestinya faujan tadi itu ya bergelombang, tidak sekaligus turun ke muka bumi supaya buminya cukup. Nah itu, jadi malaikat kan jumlahnya banyak. Nah itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya Lailatul Qadar ini ya, sehingga malaikat itu ingin turun ke muka bumi juga. Oleh karena itu nih mari ya kita bersama-sama menghidupkan Lailatul Qadar. Ya, menghidupkan Lailatul Qadar dengan cara apapun yang baik ya. Dengan cara apapun ya. Beribadahlah gampangannya. Apakah itu dalam bentuk thalabul ilmi ya. Apakah itu membaca Al-Qur'an ataukah zikiran kepada Allah ya, zikrullah ataukah salat, bentuknya apapun. Hidupkan Lailatul Qadar itu. Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, ini hanya Allah yang tahu. Apakah di tanggal 1 Ramadan, ataukah di tanggal 10 Ramadan, atau di tanggal 15, atau di akhir-akhir Ramadan, tanggal 21, 23, atau dan seterusnya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nah, tugas kita ya adalah bagaimana melakukan berbagai macam kebaikan dan berharap agar kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu bertepatan di Lailatul Qadar. Itu intinya ya. Tuh, sampai malaikat sendiri minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk begitu. Nah, maka untuk melihat kita ini, li'annahum kanu yarghabuna ilaina, karena sesungguhnya malaikat itu tadi itu senang ke kita, wa yatamannawna liqa'ana, dan mereka itu berkeinginan untuk bertemu kita, malaikatnya itu loh. Jadi sampai minta izinnya Allah, izinkan saya untuk turun izinkan kami turun ke muka bumi, saya ingin melihat siapa, misalnya ingin bertemu siapa ya, bertemu dengan manusia, lalu memberikan salam kepada manusia karena berbuat baik pada saat itu ya, melakukan kebaikan pada saat Lailatul Qadar itu tadi. Bukan, meskipun demikian bukan berarti kebaikan kita hanya dilakukan ya, ibadah yang sungguh-sungguh hanya dilakukan di Lailatul Qadar, bukan itu maksudnya. Ya, kita harus selalu beribadah dengan sebaik mungkin ya, kapanpun. Apakah di bulan suci Ramadan ataukah di luar bulan suci Ramadan, kita berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik ya, yang terbaik. Tetapi khusus di bulan suci Ramadan, dan apabila juga di malam harinya itu kita mencoba beribadah dengan lebih daripada sebelumnya ya, lebih baik daripada sebelumnya, dengan lebih khusyuk secara kualitas, dari sisi quality ya, lebih khusyuk salatnya, lebih membaca Qur'annya dengan merenungi, mentadabburi misalnya arti-artinya, dan secara kuantitas lebih banyak daripada sebelumnya. Kira-kira begitu ya
harapannya ya di Lailatul Qadar. Lakin kanu yantawiruna al-idna. Tetapi malaikat itu dulu pernah menunggu izin. Yantawiruna al-idna. Mereka itu menunggu izin. Menunggu ya sampai kepada Allah itu mengizinkan, baru Allah itu lalu kemudian mengizinkan para malaikatnya. Ya pun itu yang kedua, penjelasan kedua saling menguat sebenarnya. Penjelasan yang pertama, yang kedua meskipun berbeda ya, berbeda nuansanya ya, tetapi satu kesatuan ya, satu kesatuan untuk menjelaskan bahwa malaikat itu turun memang betul ke muka bumi, bukan hanya ke as-sama ad-dunya di Lailatul Qadar, tetapi juga ke ya menemui manusia, meskipun manusia sendiri tidak melihatnya ya. Andaikan melihatnya mungkin melihat malaikat ya, mungkin manusia akan jauh lebih rajin lagi beribadahnya, mungkin tahu ada malaikat di situ ya. Baik, itu yang kedua penjelasan. Wasalisuha, dan utawi yang ketiga, penjelasan yang ketiga, annahu satamani Allah Subhanahu wa taala iku wa'ada memberikan menjanjikan sapa Allah fil akhirati ing dalam akhirat, menjanjikan annal malaikata, sesungguhnya malaikat iku yadkhuluna. Allah menjanjikan kepada kita semua nih di akhirat nanti, yang kita misal orang-orang baik, salihun ya, orang-orang yang baik, orang yang beriman dan seterusnya, itu nanti di akhirat itu akan didatangi oleh malaikat. Annal malaikata yadkhuluna alaihim, para malaikat masuk ke orang-orang yang masuk yang baik-baik tadi, yang masuk surga tadi, min kulli babin, dari setiap pintu yang ada, lalu mengatakan salamun alaikum, selamat bagi kalian. Tuh, ini Allah menjadikan ini ya nanti di akhirat ya kan. Fahaluda moko ing dalam iki panggonan di sini di dunia, ya di dunia. Ya, sekarang nih kalau di dunia inistaghalta, apabila sibuk sapa sira, andaikan kamu ini sibuk biibadati, dengan menyembahku, kata Allah, nazalat moko turun al malaikatu, malaikat akan turun alaika, kepadamu, hatta yadkhulu, sehingga malaikat itu masuk alaika, ke rumahmu misalnya atau ke tempatmu, litaslimi, untuk memberikan salam, waziarati, dan menziarahimu. Tuh. Jadi di dunia ini, kalau di akhirat oke lah ya, Allah sudah menjadikan ketika di akhirat orang-orang baik, mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya, itu nanti ditemui oleh malaikat, lalu diucapin assalamualaikum atau salamun alaikum. Nah ini sebelum ke akhirat. Di dunia itu juga kita sudah ditemui oleh malaikat. Kalau kita menghidupkan Lailatul Qadar tadi, di malam Qadar tadi, maka di dunia ini, kata Allah kurang lebihnya, jika kamu sibuk menyembahku pada malam Qadar, maka malaikat akan turun kepadamu, dan malaikat itu memasuki rumahmu untuk mengapa? Untuk apa? Litaslimi waziarati, untuk mengatakan salam, salamun alaikum, untuk sekedar dan juga sekedar menziarahimu, saking karena dengan beribadah tadi itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka malaikat menyampaikan salam, lalu kita diziarahi oleh malaikat. Titik. Ruya diriwayatkan an Aliin, dari Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah meriwayatkan begini, annahum yanziluna, sesungguhnya malaikat itu yanziluna, turun sapa malaikat,
liusallimu, untuk memberikan salam sapa malaikat alaina, kepada kita orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ya. Tuh, kata Ali bin Abi Thalib begitu. Malaikat turun di bulan suci Ramadan, wabil khusus di Lailatul Qadar, liusallimu alaina, untuk memberikan salam kepada kita. Waliyashfa'u lana, dan memberikan syafaat kepada kita, ya. Faman, maka siapapun asabatu taslimatu, barang siapa yang mendapatkan salamnya malaikat, salamun alaikum yang diucapkan oleh malaikat, ghufira lahu dzambuhu, ghufira, diampuni, lahu, baginya, opo dzambuhu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan menghidupkan Lailatul Qadar, ya, dengan menghidupkan Lailatul Qadar, itu harapannya adalah kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi sekali lagi, ini pun penjelasan yang ketiga, ya, turunnya malaikat ke muka bumi itu untuk memberikan salam kepada kita. Kita yang sedang misalnya sholat atau mengaji atau membaca tafsir atau apapun lah yang baik-baik, bersedekah, ya. Nah, maka kemudian datang malaikat menyampaikan salamun alaikum, salamun alaikum, kayak gitu, ya. Nah, ini yang ketiga penjelasannya. Kalau kemudian kita mendapatkan masih yang ketiga ini, kita mendapatkan salam, ya, dari dari malaikat tadi, maka ghufira lahu dzambuhu, kata Ali bin Abi Thalib, ghufira lahu dzambuhu, ya, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Warabi'uha, sebenarnya ada penjelasan yang keempat, ya, dan ada juga yang kelima dan keenam. Insyaallah saya akan baca pada pertemuan yang akan datang, ya, insyaallah. Dan untuk hari ini saya bisa menyimpulkan sekali lagi bahwa malaikat, ya, menurut pendapat yang lebih kuat mayoritas ulama, malaikat turun pada malam Qadar, ya, langsung ke muka bumi, mengunjungi kita yang sedang beribadah, menyampaikan salam kepada kita yang sedang melakukan kebaikan, ya. Jadi semacam itu. Dan sampean turunnya, ya, sampai saking mulianya Lailatul Qadar, turunnya malaikat di muka bumi itu dengan kesukaannya malaikat, dengan penuh kesukaannya, kecintaannya malaikat untuk bertemu dengan manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa, marilah kita tingkatkan ibadah kita, ya. Tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita mendapati Lailatul Qadar yang sangat mulia, yang sangat agung, dan tentunya memiliki keutamaan yang luar biasa, ya, bagi kita semua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian saja pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada kata-kata yang tidak tepat, yang keliru, ya, saya sebagai pembaca Mafatihul Ghaib, ya, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatian para pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.